dari podcast SOS Santa Maria. Kembali lagi dengan bahasan yang lebih seru. Dengan saya, Tantri. Saya Tessa. Saya Nesa. Saya Tirsa. Saya Feve. Saya Farel. Dan saya Leo. Kali ini tema kita adalah The Day After New Normal. Yuk, gak perlu basa-basi lagi, langsung aja ke pembahasan. Oke teman-teman, kalian masih ingat nggak sama perubahan sosial? Nah, kira-kira seperti apa ya hubungannya dengan tema kita kali ini? Jadi, sejak masa pandemi ini, masyarakat telah mengalami banyak perubahan lifestyle untuk beradaptasi dan juga menjaga kesehatan mereka. Perubahan itu adalah perubahan sosial yang direncanakan, karena perubahan itu dilakukan dengan dasar mengikuti protokol kesehatan, dan juga perubahan ini merupakan perubahan sosial yang berskala besar. Karena membawa pengaruh yang sangat besar ke dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial ini didorong oleh alasan menjaga kesehatan dan juga upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dan juga yang menghambat adalah susahnya keadaan masyarakat yang sedang mengalami krisis ekonomi karena tidak bisanya kerja, dan hal itu mampu membuat terjadinya tindak kriminalitas. Setelah new normal ini, masyarakat akan mengalami perubahan sosial dalam kegiatan sehari-hari. Dikarenakan belum hilangnya virus tersebut, tapi mau nggak mau kita harus tetap berjalan dengan kehidupan. Tidak sedikit juga kasus orang-orang yang dihukum karena tidak mengikuti protokol kesehatan seperti nggak pakai masker dan juga yang lainnya. Oh iya sih, bahas-bahas tentang perubahan sosial, kita coba yuk lihat tentang teknologi beserta masanya di pandemi dan juga new normal. Teknologi di Indonesia berawal pada zaman prasejarah, yang awalnya hanya memanfaatkan teknologi yang mereka buat untuk kepentingan mereka sendiri. Hingga saat ini, globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Kecepatan perkembangan teknologi ini tidak hanya terjadi pada negara maju saja, tetapi negara berkembang juga terpacu perkembangan teknologi informasinya. Perkembangan teknologi informasi ini membawa peran yang sangat penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Perkembangan dan kemajuan teknologi pada zaman ini sudah sangat cepat dan pesat, sehingga kebutuhan akan teknologi informasi dan jaringan internet semakin meningkat dari hari ke hari. Internet dalam bidang teknologi berperan sebagai media pemberi dan tempat mengakses berbagai macam informasi, serta sudah menjadi media yang menjadi jembatan bagi tiap orang untuk mencari informasi dan memperoleh informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, terdapat juga dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi ini. Dampak positifnya yaitu memudahkan melakukan komunikasi dengan orang lain meskipun jaraknya saling berjauhan, melakukan pertukaran data dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, misalnya menggunakan email, dan mempermudah memperoleh informasi melalui internet. Namun, terdapat juga dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, yaitu munculnya rasa kecanduan bagi seseorang. Contohnya, kecanduan game online dan meningkatnya pengangguran, sebab pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia, kini bisa dilakukan oleh mesin berteknologi tinggi. Selain itu, perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya cybercrime. Cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yang artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin berkembang. Jenis-jenis cybercrime adalah hacker dan cracker, menjadi salah satu kejahatan terbanyak dari cybercrime. Carding adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan kartu kredit, dan konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi yang keliru dan melanggar hukum. Salah satu contohnya yaitu kabar berita hoaks di dunia sosial media. Kejahatan cybercrime sangat berbahaya bagi semua orang. Maka untuk mengatasi hal itu, perlu adanya cybersecurity. Cybersecurity adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Masih bersinggungan dengan teknologi dan cyber di hari setelah new normal nih. Transaksi uang adalah salah satunya. Maka, yuk kita bahas lebih dalam tentang perhitungan modal.
Oke teman-teman, pertama-tama kita akan mengetahui apa sih itu BEP. BEP atau Break-Even Point merupakan titik impas dalam suatu usaha. Jadi selama perusahaan ada di titik BEP ini, maka perusahaan tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Penentuan BEP ini sangat penting karena bisa digunakan untuk menentukan target penjualan hingga evaluasi investasi dari marketing campaign yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Komponen-komponen yang dimiliki BEP ialah yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang wajib yang perusahaan selalu keluarkan selama perusahaan menjalankan produksi dan tidak menjalankan produksi. Contohnya ialah gaji karyawan, biaya pemeliharaan alat, dan lainnya. Kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya per unit yang bersifat fleksibel, tergantung berapa banyak produksi perusahaan. Dan ketiga adalah harga penjualan. Harga penjualan adalah harga jual per produk yang ditetapkan perusahaan atas produk yang mereka produksi. Langkah-langkah untuk membuat analisis BEP yaitu dengan menentukan biaya tetap, menentukan harga jual unit, menentukan volume penjualan dan harga satuannya, dan membuat spreadsheet. Cara menghitung BEP sesuai dengan jenis, berikut rumus untuk menghitungnya. Cara menghitung BEP dalam unit adalah BEP sama dengan VC per P min VC. Sedangkan cara menghitung BEP dalam rupiah adalah BEP sama dengan VC per dalam kurung M per P. Keterangannya adalah BEP adalah Break-Even Point, sedangkan VC adalah fixed cost atau biasa disebut biaya tetap, sedangkan VC adalah variable cost yaitu biaya variabel, dan P price per unit adalah harga jual per unit, M margin selisih antara harga jual dan harga variabel per unit. Sekarang kita akan berlanjut ke kondisi negara kita jika mungkin saja masuki sebuah krisis, terutama pada masa pandemi seperti ini, dan seterusnya setelah masuki new normal. If a crisis were to fall upon Indonesia, will we be able to push through? For example, right now we are currently having a pandemic, which is a major problem for people's health. This leads to the making of the newer health precautions in order to stop the spreading of the virus. And those new precautions makes a lot of people lose their job and any kind of way to get any income. This of course created a new problem, which is an economic crisis, which later on will make criminal rate rise by a lot. And this will lead to another problem, which is political crisis, where people feel like they are not treated right and how they are supposed to be. People will start to blame the president, the government, and anything that are associated with them. Will we be able to go through this? Well, if we are ready and everyone can cooperate, we will be able to. But if we kept on carelessly going around without following any safety precautions, this will keep on going on and our country will most definitely fall. Alright, dengan lebih pahamnya kita akan keadaan negara dan juga yang lainnya, mari kita bawa sesuatu yang lebih dekat ke hati dan spiritual kita dan juga ikatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, mari kita pahami bahwa manusia adalah makhluk bekerja. Tanpa bekerja, manusia kehilangan jati dirinya, karena bekerja tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, juga untuk mengumpulkan modal. Karena jika ia melakukan pekerjaan, ia berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Manusia dapat dikatakan sebagai jembatan rencana Tuhan di bumi dalam bentuk pekerjaan material maupun non-material. Namun, tidak sedikit juga manusia melakukan tindak kejahatan dalam bekerja. Setiap pekerjaan pasti ada imbalan atau hasil yang kita dapatkan, dan itu akan memperlihatkan karakter, kemampuan, keterampilan kita, dan kita tidak bisa menutupinya. Maka dari itu, tugas kita sebagai orang Kristiani agar bisa mempresentasikan gambaran Allah terkait kebenaran, kesetiaan, dan keagungan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa dijelaskan di kitab Kejadian pasal 3, menyebabkan perubahan dalam natur pekerjaan. Orang Kristiani tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan akan melebihi apa yang dikerjakan oleh Tuhan.
Kita sebagai pemuda gereja ada peranan penting dalam memajukan bangsa dengan bisa membawa nama gereja di dalamnya. Bagaimana caranya? Dengan bisa terjun ke dunia politik tanpa melibatkan diri untuk melakukan tindakan korupsi, kebohongan, kekerasan, dan lain-lain. Dengan cara itu, kita sudah bisa merealisasikan firman Tuhan untuk bumi dan dunia melalui kita. Siapa sih yang tidak punya hambatan dalam hidupnya? Pasti semua orang memiliki hambatan dalam kehidupannya. Apalagi di zaman globalisasi dan new normal ini, semakin membuat kehidupan banyak orang menjadi kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki Tuhan, sebenarnya sudah memiliki hambatan sebelum pandemi COVID-19 ini. Salah satu contohnya ada di sikap masyarakat yang individual, serakah, dan rakus, yang menghambat perkembangan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Kita, sebagai manusia pun, juga harus memiliki peran aktif dalam membangun negara, seperti memiliki sikap toleransi. Bahkan dalam umat Katolik pun, sikap toleransi ini adalah sikap yang penting karena dapat mengaruhi kesatuan dan persatuan negara. Bagi gereja pun memiliki peran aktif dalam membangun negara. Contohnya bisa lewat kegiatan sosial, kegiatan gereja, dan sebagainya. Gereja juga bisa memberi pengaruh yang baik bagi masyarakat untuk membangun bangsa dan negara. Contohnya seperti tadi, dengan melestarikan sikap toleransi, gereja sudah memberikan pengaruh baik bagi masyarakat dalam hal yang paling kecil dan sepele. Oke, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast dari kami. Mari kita tetap menjaga dan melaksanakan protokol yang ada supaya virus ini bisa segera berlalu dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita seperti sedia kala. Tetap semangat dan stay safe semuanya. Maaf jika ada salah kata dan